Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, puji syukur tak lupa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana atas rahmat dan nikmatnya kita bisa melakukan presentasi praktikum koordinasi pada kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 dengan judul percobaan yaitu kekuatan medan ligan dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Ahmad Fadil sebagai moderator, kemudian ada Lira Purnadewi dan juga Muhammad Fareza Rianto. Baiklah, eh, tujuan dari percobaan ini adalah agar mahasiswa mampu membedakan kekuatan medan antar ligan amonia dan ligan air. Lalu, tujuan yang kedua yaitu agar mahasiswa mampu mengetahui esensi ligan dalam kehidupan sehari-hari dan juga mahasiswa mampu menjelaskan antara kontribusi ligan dalam suatu senyawa kompleks. Oke, selanjutnya bagian landasan teori akan disampaikan oleh Lira Purnadewi. Kepada Lira dipersilakan. Adapun landasan teori pada percobaan ini yaitu menurut Stolby et al. 2023, teori medan ligan dimulai dengan pembentukan orbital molekul dan orbital valensi d, s, dan p atau medan pusat. Menurut ADC 2020, terdapat gaya tarik-menarik antar ion logam positif dan ligan yang bermuatan negatif. Menurut Wardana et al. 2023, spektronik 20 merupakan spektrometer visible yang susunannya menggunakan satu batas tunggal. Oke, dari landasan teori tersebut telah dibacakan oleh Lira. Dapat kita ketahui bahwa ligan adalah suatu ion yang biasanya berikatan dengan ion pusat, dan biasanya ligan sendiri itu memiliki muatan negatif atau anion, dan ligan pusat memiliki berupa kation. Namun juga beberapa ligan ada memiliki muatan yang netral. Baiklah, selanjutnya dari bagian alat bahan dan juga skema nanti akan disampaikan oleh M. Fareza Rianto. Kepada Fareza Rianto dipersilakan. Adapun alat dan bahan pada percobaan ini yang pertama yaitu alat yang digunakan yaitu gelas beker 100 ml dan 250 ml. Gelas beker ini berfungsi untuk meletakkan larutan yang akan kita uji. Kemudian gelas ukur 5 ml dan 10 ml. Gelas ukur ini berfungsi untuk mengukur jumlah larutan yang akan kita ambil. Kemudian labu ukur 50 ml dan 10 ml berfungsi untuk mengencerkan larutan ataupun mencampurkan dua larutan agar menjadi homogen. Kemudian pipet gondok 5 ml untuk mengambil larutan. Selanjutnya spektrofotometer UV vis, yaitu alat ini digunakan untuk mengukur nilai absorbansi ataupun panjang lubang pada percobaan ini. Kemudian bahan yang digunakan yaitu aquades berupa cairan, kemudian larutan NH3 25% berupa larutan, kemudian padatan CuSO4 5H2O yang akan dilarutkan dengan aquades pada percobaan ini. Adapun prosedur kerja pada percobaan ini yang pertama yaitu pembuatan larutan amonia 0,5 molar, 3,85 ml larutan NH3 25% dimasukkan ke dalam labu ukur 50 ml, kemudian ditambahkan secara perlahan aquades hingga tanda batas. Selanjutnya larutan dihomogenkan yaitu dengan cara diguncang atau digojlok hingga homogen. Adapun hasil pembahasan pada percobaan ini yaitu didapatkan larutan tak berwarna ataupun jernih. Molekul air H2O dan amonia ini termasuk ke dalam ligan monodentat, yaitu terikat pada ion logam hanya pada satu titik oleh penyumbangan satu pasangan elektron menyendiri kepada logam. Reaksi yang terjadi pada percobaan ini yaitu NH3 ditambahkan H2O menghasilkan NH4+ ditambah OH-. Selanjutnya yaitu pembuatan larutan ion Cu2+. Yang pertama dilakukan penimbangan CuSO4 5H2O dan didapatkan sampel CuSO4 5H2O ini seberat 0,1248 gram. Setelah ditimbang tadi, kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia dan dilarutkan dengan sedikit aqua. Dan hal ini bertujuan agar
sampel dari CuSO45H2O tadi mudah larut dan dilakukan pengucapan agar dapat larut dengan sempurna. Kemudian diencerkan dalam labu ukur 50 ml. Hal ini dilakukan agar didapatkan konsentrasi yang diinginkan dan kemudian dihomogenkan agar larutan tadi tercampur merata. Adapun hasil dan pembahasan pada cobaan kedua yaitu pembuatan larutan ion Cu2+, yang dimana ketika CuSO45 ini diencerkan ke dalam labu ukur 50 ml, kemudian didapatkan larutan yang berwarna biru itu semakin pudar. Didapatkanlah larutan ion Cu2+ sebanyak 50 ml. Nah, larutan Cu2+ ini bertindak sebagai atom pusat dalam membandingkan kekuatan ligan antara ligan Aquades dan juga ligan amonia. Digunakan ion logam Cu2+ ini karena termasuk logam transisi, sehingga ini dapat membentuk kompleks yang stabil dan dapat berfluoresensi pada senyawa kompleks. Kemudian dapat terjadi interaksi antara ligan dan atom pusat untuk membentuk suatu ikatan kovalen koordinasi. Nah, baiklah kita lanjutkan kepada skema yang ketiga, yaitu pembuatan larutan campuran yang dianalisis, di mana larutan CO yang telah dilarutkan dengan dari skema yang sebelumnya dan juga pada percobaan kali ini dari bahan yang digunakan juga didapatkan dari skema yang sebelumnya, yaitu amonia yang dilarutkan. Nah, langkah-langkah yang dilakukan yaitu larutan Cu2+, dia itu diencerkan, kemudian dibagi menjadi tiga sampel. Nah, dari 3 sampel tersebut nantinya digunakan ligan yang berbeda, di mana pada tabung 1 digunakan ligan air, pada tabung kedua digunakan ligan air dan amonia dengan perbandingan air yaitu 75% dan amonia 25%, sedangkan pada tabung ketiga digunakan ligan dengan perbandingan 50/50, di mana air 50% dan amonia 50%. Nah, kemudian dari ketiga sampel ini dilakukan analisis menggunakan spektrofotometer spektronik 20. Nah, selanjutnya itu digunakan juga larutan blanco atau Aquades yang digunakan sebagai koreksi kesalahan dalam analisis menggunakan spektronik 20. Nah, hasil yang didapatkan yaitu pada perlakuan yang pertama yaitu ligan air dari 2 ml larutan Cu2+ yang ditambahkan dengan Aquades, di mana dari hasil yang didapatkan adalah larutan jernih. Lalu yang kedua ligan air amonia dengan perbandingan 3:1, itu tuh didapatkan larutan berwarna biru. Nah, yang ketiga adalah ligan air dan amonia dengan perbandingan 50/50 atau 1:1. Nah, dari campuran ini didapatkan warna analisis tuh dapat dilihat adalah berwarna biru pekat, yang lebih biru karena dari amonia sendiri itu memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dari sampel kedua. Dari analisis panjang gelombang dapat dilihat bahwa hasil yang didapatkan pada ligan air itu panjang gelombangnya adalah 638 nanometer dengan absorbansi 0,006. Dan selanjutnya yaitu pada ligan yang kedua yaitu ligan amonia dan air dengan perbandingan air 3 dan amonia 1 didapatkan panjang gelombang yaitu 610 dan dengan nilai absorbansi 0,076. Dan pada sampel yang ketiga yaitu ligan amonia dan air dengan perbandingan 50/50 1:1 didapatkan panjang gelombang 604 nanometer
Nah, dengan absorbansi 0,0094. Nah, dari hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa semakin kuat amonia merupakan ligan kuat. Nah, semakin besar konsentrasi ligan kuat atau semakin banyak ligan kuat ligannya, maka itu berpengaruh terhadap panjang gelombangnya, di mana panjang gelombangnya semakin memendek. Hal ini disebabkan ligan yang kuat itu membuat splitting dari atau peregangan dari suatu ikatan itu menjadi splittingnya menjadi lebar, sehingga dari splitting yang menjadi lebar ini itu tuh berpengaruh terhadap tingkat energinya, di mana semakin lebar splitting maka tingkat energinya akan semakin naik. Nah, dari berdasarkan literatur, jika energinya semakin naik maka panjang gelombang itu akan semakin pendek, karena berdasarkan literatur panjang gelombang berbanding terbalik dengan kenaikan energi. Selanjutnya, pada pencampuran tadi, yaitu ligan antara Cu dengan air, lalu Cu dengan ligan amonia air, konsentrasi air 3 dengan amonia 1, lalu juga ligan air amonia dengan konsentrasi dengan perbandingan 1:1, itu tuh didapatkan beberapa reaksi, dimana yang pertama yaitu untuk ligan air didapatkan reaksi yaitu Cu2+ saat ditambahkan dengan ligan dengan air yaitu 6H2O, didapatkan reaksi yaitu CuH2O 6 2+. Nah, berikut strukturnya. Nah, dari grafik didapatkan bahwa panjang gelombang maksimal pada ligan air terdapat pada angka 638 nanometer dengan nilai regresi yang didapatkan adalah 0,7011. Nah, nilai regresi yang didapatkan cenderung cukup baik karena di atas 0,5 dan mendekati 1. Selanjutnya, pada ligan amonia dan air dengan perbandingan air 3 dan amonia 1 didapatkan reaksinya yaitu CuH2O 6 aqueous ditambah dengan NH2NH4OH didapatkan di produk yaitu CuH2O 4 dan ligan amonianya itu hanya 2 pada konsentrasi ini. Nah, dari ligan ini didapatkan pada grafik yaitu nilai regresinya adalah 0,44542, di mana nilai regresi ini tergolong pada nilai regresi yang kurang baik karena terlalu jauh dari 1. Nah, kemudian dari ligan amonia dengan air dengan perbandingan 50:50 didapatkan produk yaitu dari pencampuran CuH2O 6 2+ aqueous ditambah dengan ligan amonia itu adalah sebanyak 4, di mana dari produk yang didapatkan yaitu CuH2O 4 NH4 2. Nah, dari reaksi ini ligan amonia itu terdapat 4 amonia yang berikatan dengan Cu. Nah, dari selanjutnya adalah grafiknya. Nah, di mana grafik yang didapatkan yaitu panjang gelombang maksimal adalah 604. Nah, pada grafik ini nilai regresi yang didapatkan adalah 0,6, di mana regresi ini tergolong baik tapi tidak baik karena masih terlalu jauh dari 1. Nah, selanjutnya adalah bagian kesimpulan, di mana pada percobaan ini didapatkan kesimpulan bahwa ligan amonia memiliki momen dipol yang lebih besar ketimbang ligan air. Hal ini dikarenakan karena dari bilangan oksidasi saja kita lihat bahwa nitrogen itu lebih kuat daripada oksigen. Nah, selanjutnya ligan amonia juga lebih kuat daripada ligan air karena pada ligan amonia dia saat berikatan dengan Cu itu memiliki splitting yang lebih besar
Nah, ini sebanding lurus dengan tingkatan energi dan juga dari tingkatan energi yang lebih besar dari ligan air ini, itu tuh berpengaruh terhadap panjang gelombangnya menjadi semakin pendek. Nah, selanjutnya kesimpulan yang kedua yaitu di mana esensi dari ligan ini, yaitu dari ligan amonia itu dapat berperan penting dalam kehidupan sehari, misalnya sebagai pupuk kimia atau dalam industri kimia atau dalam sebagai bahan kimia. Nah, selanjutnya kesimpulan yang ketiga yaitu kontribusi ligan dalam senyawa sangat penting karena dapat mempengaruhi sifat-sifatnya, karakteristik, warna, dan juga kestabilan dari suatu senyawa. Nah, baiklah, itu saja yang mungkin yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Nah, apabila terdapat kekurangan dan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, untuk selanjutnya adalah bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan, kami persilakan untuk teman-teman bertanya di kolom komentar yang telah kami sediakan di bawah ini. Terus kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.